semuanya, selamat datang kembali di video saya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Ketika kita berbicara tentang memori komputer, kita membicarakan tentang otak dari sistem komputer itu sendiri. Mirip dengan bagaimana otak manusia menyimpan informasi untuk digunakan nanti. Memori komputer menyimpan data dan instruksi-instruksi yang diperlukan untuk menjalankan program dan menjaga komputer berfungsi dengan baik. Untuk lebih lanjutnya, kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu tentang memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Istilah store atau storage untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket, tempat informasi dibaca dan ditulis, aneka ragam jenis, teknologi, organisasi, unjuk kerja dan harganya. Nah, memori ini mempunyai karakteristik yang dimana karakteristiknya yaitu ada volatil dan non volatil. Pada memori volatil, informasi akan rusak secara alami atau hilang bila daya listriknya itu dimatikan. Pada memori non volatil, sekali informasi direkam akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Terus ada juga yaitu erasable dan non erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Memori semikonduktor yang tidak terhapuskan dan non volatil adalah ROM. Terus masuk ke pembahasan RAM. Internal Random Access Memory atau bisa disebut dengan RAM adalah memori komputer yang dibangun langsung ke dalam chip microcontroller seperti Central Processing Unit, komputer atau CPU. Internal RAM ini digunakan oleh programmer untuk meningkatkan kecepatan fungsi program yang langsung ditangani RAM internal dan memastikan bahwa proses antri data yang akan diproses itu lebih cepat. Terus masuk ke pembahasan karakteristik sebuah modul RAM. Printed Circuit Board atau bisa disebut dengan PCB umumnya akan memiliki PCB dengan 6 layer. Terus ada juga karakteristiknya yaitu SMT. SMT adalah komponen elektronik penunjang seperti resistor, kapasitor, dan sebagainya. Terus ada juga yaitu nodes, merupakan lubang pengunci agar RAM cuma bisa masuk ke slot yang sesuai. Terus ada juga yaitu kaki-kaki RAM yang berhubungan atau kontak dengan slot motherboard. Terus ada juga IGS atau Integrated Circuit, komponen elektronik memori, Serial Present Detect atau SPD, sebuah IC kecil menyimpan data konfigurasi dari RAM, sirkuit, jalur listrik atau data yang menghubungkan item komponen pada RAM. Nah, ini merupakan beberapa
Terus masuk ke jenis-jenis RAM. Ada yang dinamakan dengan RAM statik atau SRAM, disusun oleh deretan flip-flop. Baik RAM maupun DRAM adalah volatile. Sel memori DRAM lebih sederhana dibanding SRAM karena itu lebih kecil. DRAM lebih cepat, sel lebih kecil sama dengan lebih banyak sel per satuan luas dan lebih murah. DRAM memerlukan rangkaian pengosong muatan. DRAM cenderung lebih baik bila digunakan untuk kebutuhan memori yang lebih besar, dan juga DRAM itu lebih lambat. Static RAM ini biasanya digunakan pada change memory dan change buffer. Static RAM berharga mahal karena bekerja super cepat dalam mentransfer data. Terus ada juga yaitu RAM dynamic atau DRAM. RAM yang dinamis adalah satu variasi integrated circuit atau chip yang digunakan pada RAM. Dynamic RAM hanya dapat menyimpan data apabila ada tenaga atau power yang diberikan padanya, yaitu refresh. Apabila tenaganya hilang, maka data yang disimpan juga akan hilang sendirinya. Menurut metode akhir datanya dibagi menjadi FM, FPM, RDRAM, EDU, PEDU, SDRAM, DDR, SDRAM, chip DRAM, SIM, dan DIMM. Terus SDRAM, salah satu jenis DRAM yang operasinya itu disinkronasikan langsung dengan sinyal clock. SDRAM muncul di pasaran dengan ukuran 64 bit atau sepanjang 168 pin DIMMs. SDRAM hanya mengakses 612 ns pada frekuensi kerja 66 MHz. Kemudian muncul pula pada frekuensi kerja 100 dan 133 MHz. Standar SDRAM memerlukan operasi pada sinyal clock yang tinggi. DDR-RAM atau double data rate SDRAM adalah versi code ganda SDRAM yang mengganti SDRAM mulai tahun 2001 hingga sekarang. Terus rambus DRAM atau RDRAM. Rambus DRAM atau RDRAM adalah RAM yang dikembangkan oleh Rambus INC. Pengembangan ini menjadi polemik karena Intel berusaha memperkenalkan PC 133 MHz. RDRAM ini memiliki jalur data yang sempit atau 8 bit, tapi kinerjanya tidak dapat diungguli oleh DRAM jenis lain yang jalur datanya itu lebih besar dari RDRAM, yaitu 16 bit atau bahkan bisa 33 bit. Ini karena RDRAM ini memiliki memori controller yang dipercanggih. Motherboard yang mendukung Rambus saja yang bisa memakai RDRAM ini, seperti motherboard untuk AMD
disebut dengan ROM sangat berbeda dengan RAM. Seperti namanya, ROM berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya yaitu untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan aman ketika diletakkan dalam ROM. ROM ini terdapat 6 macam jenis, yaitu ada Max ROM, PROM, EPROM, EROM, EEPROM, dan flash memory. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang keuntungannya. Terus kerugiannya yaitu apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu penyisipan. Kerugian tersebut bisa diantisipasi dengan jenis programmable ROM atau disingkat dengan PROM. ROM atau PROM ini bersifat non-volatile. Programmable ROM atau PROM bersifat non-volatile dan hanya bisa ditulis sekali saja. Proses penulisan dibentuk secara elektrik, diperlukan peralatan khusus untuk proses penulisan atau pemrogramannya. Ini satu PROM atau EPROM dibaca secara optis dan ditulis secara elektris. Sebelum operasi write, seluruh penyimpanan harus dihapus menggunakan radiasi sinar ultraviolet terhadap keping paket. Proses penghapusan dapat dilakukan secara berulang. Setiap penghapusan memerlukan waktu berbulan-bulan untuk daya tampung data yang sama. EPROM lebih mahal daripada PROM. Electrically EPROM atau EEPROM dapat ditulis kapan saja tanpa menghapus sisi sebelumnya. Operasi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan operasi ritmia. Gabungan sifat kelebihan volatilitas dan fleksibilitas untuk update dengan menggunakan bus control, alamat, dan saluran data. EPROM lebih mahal dibandingkan dengan EPROM. Cache memory adalah memori berkapasitas terbatas berkecepatan tinggi yang lebih mahal dibandingkan dengan memori utama. Cache memory terletak di antara memori utama dan register CPU dan berfungsi agar CPU tidak langsung mengacu ke memori utama, tetapi cache memory yang kecepatan aksesnya lebih tinggi. Metode ini akan meningkatkan kinerja sistem. Prinsip kerja dari cache memory. Cache berisi salinan sebagian isi memori utama. Pada saat CPU membaca sebuah web memori, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah web berada di cache. Jika web berada di cache, maka akan dikirimkan ke CPU yang dikenal dengan proses HITT. Jika tidak ada, maka blok memori utama
diproses, dan selanjutnya dikirim ke CPU. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari jenis-jenis memori komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. See you next time.